Saya kan berpendapat seharusnya orang diperiksa nggak tiba-tiba muncul, harusnya ada IDLP. Tetapi ketika kita bertanya kepada si tim pemeriksa, mereka menjawab bahwa kami tidak wajib kasih lu IDLP, kami tidak wajib kasih lu data bukti bahwa lu bersalah. Udah gitu doang. Jadi gimana nih Pak? Sebagai ahli nih Pak, bagaimana pendapatnya nih Pak? Ya, terima kasih Pak Wan pertanyaannya. Ini pertanyaan kasuistis juga nih, ya. Jadi kembali lagi bahwa pemeriksaan pajak itu bukan merupakan wadah untuk balas dendam, Pak. Kita sepakat dulu, Pak. Sepakat dulu, Pak. Ya, karena memang itu tidak ada normanya, Pak. Kalau ada saya harus sampaikan. Tapi masalahnya nggak ada. Ya, jadi pemeriksaan pajak itu bukan tempat untuk mengekspresikan perasaan like and dislike. Wah, saya kayaknya dislike nih sama PT Arion. Saya periksa aja. Wah, saya kayaknya like sama WP-nya Pak Wan misalnya, udah aman aja. 5 tahun nggak saya periksa. Nah, kan begitu. Jadi itu bukan substansi hukum, Pak. Ya kan, dan tidak diatur itu rumusan normanya. Nah, yang diatur adalah kalau kita bicara pemeriksaan, maka kita harus bedakan antara pemeriksaan bukper dengan pemeriksaan administratif atau orang awam sebutnya pemeriksaan biasa lah. Kan begitu ya. Nah, pemeriksaan bukper itu sudah jelas diatur, Pak. Ya, kalau bukper itu diatur di Undang-Undang KUP, ya, turunannya adalah PMK. Nah, diatur di dalam PMK itu 175 atau 177 Pak Dar ya, mengenai bukper itu bahwa pemeriksaan bukper itu harus didahului adanya IDLP, informasi, data, dan laporan atau pengaduan. Ya, jadi harus ada, Pak. Harus ada underlying reason, alasan dibalik dilakukannya bukper itu apa? Jadi tidak bisa. Pak Ari, ini iseng-iseng berpikir Pak ya. Tadi kan ada pengaduan. Kalau kita ini Pak, misalkan mencurigai ini Pak Dirjen Pajak punya moge, kita adukan. Nanti Pak Dirjen Pajak nanti biar diperiksa sama anak buahnya, apa bisa itu Pak? Kan bisa aja Pak kita buat pengaduan. Atau perlu bukper sekalian Pak? Kalau Bapak tanyakan bisa diperiksa apa tidak, itu kembali kewenangannya Dirjen kan, karena dia yang perintah. Tapi kalau kemudian apakah memenuhi alasan untuk dilakukannya bukper, yang memenuhi Pak. Karena ada informasi, ada data, ada laporan, ada pengaduan. Persoalannya mau ditindaklanjuti apa tidak? Ya itu kembali lagi kepada yang berwenang, yaitu pemeriksa bukper Pak. Tanya lagi mungkin lantai 14 kantor pusat, mau ditindaklanjuti apa tidak, kan begitu Pak. Ya, nah. Tapi kalau sudah ada unsur-unsur itu Pak, ada unsur informasi, unsur data, unsur laporan, unsur pengaduan, itu jadi bahan. Oh, IDLP ini bukan salah satu Pak ya? Semua Pak ya? Iya, ya kan ya. Jadi ada bahan yang kemudian bisa ditindaklanjuti dalam pemeriksaan bukti permulaan. Karena bukper itu Pak, bukper itu kan sama dengan penyelidikan. Nah, karena ini penyelidikan perpajakan, maka ketika ada temuan, WP dikasih 2 pilihan, ya kan? Mau membayar dengan sanksi pengungkapan ketidakbenaran 100%, ya Pak Dar ya? Atau ditindaklanjuti sampai kepada penuntutan, yang akhirnya juga diberi kesempatan sekali lagi. Kalau mau bayar, boleh dengan sanksi 300%. Kan begitu. Ya kan, mau pilih mana? Mau ngaku di depan 100 atau di belakang 300? Atau nggak mau dua-duanya? Tapi masuk buih aja. Ya itu kan pilihan. Nah, itulah konsekuensi kalau kemudian bukper ini dilaksanakan, ya, dengan catatan jelas apa yang ada dalam IDLP itu terbukti. Sebaliknya kalau nggak terbukti kan harus diterbitkan, ya, laporan hasil pemeriksaan sumir, ya, tidak terbukti gitu ya, yang mana nanti bisa ditindaklanjuti kepada pemeriksaan administratif, ya, atau mungkin dihentikan. Ya, nah jadi itu berkaitan dengan pemeriksaan bukper. Yang kedua tadi pemeriksaan administratif, ya, menurut orang awam itu pemeriksaan biasa lah. Ya, jadi pemeriksaan ini kan dilakukan karena 2 alasan. Satu karena adanya temuan, ya Pak ya. Itu temuan itu kan cikal bakal dilakukannya pemeriksaan. Biasanya melalui SP2DK dulu, kemudian AR tanya nggak bisa dijawab, ya kan. Itu kan cikal bakal Pak. Ya kan ya. Tapi ada juga yang memang murni menguji kepatuhan, ya kan. Kalau menguji kepatuhan nggak perlu ada temuan Pak,
Ya kan ya, nih kayaknya tahun pajaknya udah mau selesai nih tahun ini nih. Ya udah kita periksa aja, nggak ada kesempatan lagi nih. Misalnya sekarang tahun 2024. Berarti kan tahun pajak yang terakhirnya ini yang tahun berapa ini? 19. Ya kan Pak? Ya udah Pak, nggak usah cari temuan, periksa aja. Ya kan? Ya itu kan seperti spekulatif lah. Apakah itu kewenangan mereka? Ya itu kewenangan juga Pak. Karena masih dalam tahun pajak. Kan begitu Pak. Nah, jadi kalau untuk pemeriksaan administratif memang itu Pak, bisa ada temuan, bisa juga memang menguji kepatuhan. Nah, menguji kepatuhan itu termasuk tadi Pak, ngejar target sebelum deadline. Nah, itu boleh juga Pak. Nggak ada yang salah dengan itu gitu kan Pak ya. Tapi harus sesuai dengan ini Pak ya, profesional dan integritas Pak. Oh, ya harus gitu loh Pak. Ini jangan sampai ini teman-teman pemeriksa pajak ini karena dikejar target, lupa dengan profesionalisme dan integritas itu Pak. Betul. Kembali lagi Pak, profesionalisme dan integritas itu diukur dengan pasal 23A konstitusi, 23A konstitusi. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ini maksud dengan undang-undang itu apa sih? Nggak harus undang-undang KUP. Nah, ini saya mau katakan ya, undang-undang KUP terlalu sederhana. Meskipun udah dirubah 7 kali gitu ya. Kan masih banyak juga hukum yang lain yang harus dipahami gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan terkait, ya. Bisa berkaitan dengan perpajakan, bisa juga yang berkaitan dengan hal lain tapi menyinggung perpajakan. Kan begitu, ya. Nah, jadi kembali lagi di pasal 23A konstitusi disebutkan undang-undang ya Pak, nggak disebut undang-undang perpajakan, kan begitu ya. Iya, betul Pak. Jadi itulah kemudian. Jadi konstitusinya sudah benar Pak ya. Sudah jelas itu. Jangan diganti undang-undang perpajakan. Cuman di teman-teman Fiskus ini menjadi ini adalah lex spesialis, itu yang sering kita alami masalahnya. Jadi kadang dia ada ini Pak, kadang mau